Mari kita lanjutkan ibadah kali ini dengan mendengarkan firman. Hari ini saya mau bawa tema manfaat dan dampak puasa. Puasa setiap orang sudah tahu ya, dari mengurangi makan dan minum sampai tidak makan sama sekali. Dan hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi tentang intisari puasa. Untuk membantu orang yang ingin lebih dalam berhubungan dengan Tuhan melalui doa puasa. Puasa itu sulit ya. Saya juga bukan ahli puasa. Tapi saya juga ingin melatih ini. Apalagi habis bikin khotbah tergerak pengen puasa. Kalau saudara yang dari Timor Leste itu ada yang rajin puasa, yaitu Bu Kasuda dan Ibu Farida. Mereka luar biasa. Puasa terus. Kok kuat loh mereka, heran saya. Bu Kasuda itu sering mengingatkan saya untuk puasa. Roh Kudus juga mengingatkan saya untuk belajar puasa. Tapi saya ini rodok ndablek. Karena saya memang nggak biasa puasa dan itu bagi saya itu sangat sulit. Semoga Anda semua lebih ahli puasa daripada saya. Tapi pernah suatu kali Roh Kudus juga bilang ke saya, ayo puasa 40 hari. Hah? Saya kaget. Saya kaget, sehari saja berat bagi saya. Gimana sampai 40 hari? Lalu Roh Kudus tuntun saya, katanya puasa dulu 1 hari. Nanti kalau kuat dilanjutkan 3 hari. Nanti kalau kuat lanjut lagi seminggu. Nanti kalau kuat lagi lanjut 2 minggu, habis itu kamu akan kuat sampai selesai. Saya tadinya ragu, tapi ya saya belajar taat saja. Saya lakukan itu, saya praktekkan dan akhirnya selesai. 40 hari. Memang kalau Tuhan yang suruh, pasti kita dimampukan. Meskipun itu lama. Alkitab itu juga menulis jika berpuasa tidak boleh ada orang yang tahu. Dan penampilan kita harus tetap bugar supaya tidak dikasihani orang. Karena kalau kita sudah mendapat pujian atau belas kasihan orang saat kita tidak puasa, maka Bapa tidak akan memberikan upahnya. Dan saat itu saya juga sudah puasa 6 hari sebetulnya. Waktu dapat ayat ini, agar puasa itu tidak diketahui orang lain, jadi puasa saya 6 hari batal. Waktu itu ya sudah lama, mungkin beberapa bulan yang lalu. Sudah susah-susah dapat 6 hari, akhirnya batal. Tapi enggak apa-apa, terus besoknya saya mulai lagi dan berusaha untuk tidak ada yang tahu. Berarti totalnya saya puasa waktu itu 46 hari. Setelah saya selesai puasa, saya apresiasi diri saya sendiri. Wah, keren, saya kok puasa, terheran-heran sendiri karena sehari saja bagi saya itu berat. Saya belum mengulanginya lagi sampai hari ini karena belum disuruh Tuhan. Dasar. Ini tertulis di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Ya, jadi ingat, kalau puasa jangan pakai pengumuman ya, supaya enggak batal, supaya kita dapat pahalanya. Mari kita sering melatih puasa. Saya juga mau belajar puasa ya, karena banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, manfaat puasa adalah pertama, melatih penguasaan diri. Jadi kalau kita mau puasa, nanti kita
memakai sarana itu sebagai penguasaan diri. Karena dengan puasa mau tidak mau kita menjaga perilaku dan pikiran kita. Bahkan makanan kita juga akan kita jaga. Tidak sembarangan, tidak semaunya. Meskipun kita punya uang dan bisa membeli makanan kesukaan kita, tapi karena kita berpuasa, kita menahannya. Misalnya saya sukanya es kelapa muda ya, lewat, yaitu ditahan. Ini bayar harganya puasa seperti itu. Mungkin ada yang suka bakso, kalau pas puasa baunya bakso tuh begitu harum. Tidak, lewat orang yang jual soto itu baunya sungguh sangat menggoda. Padahal kalau tidak puasa ya enggak setergoda itu. Memang ini perjuangan puasa. Kita harus bertahan melawan itu ya. Nanti pengen marah-marah karena sesuatu yang sangat menjengkelkan, kita juga berusaha menahannya. Pengen ngomong kotor karena kita ingat sedang puasa, kita menahannya. Nanti yang senang lihat situs porno juga pasti akan menahannya karena ingat sedang berpuasa. Karena kalau puasa kan kepengen baik, kepengen mendapat pahala. Jadi puasa itu menjadi sebuah sarana pengendalian diri kita. Kita kan tidak mau susah-susah menahan lapar dan haus, tapi nggak dapat apa-apa toh. Maka pasti kita akan ada perjuangan lebih di luar menahan lapar dan haus, yaitu menahan hawa nafsu kita. Supaya mendapat pahala dari Bapa. Lebih berat lagi, tidak boleh ada orang yang tahu. Ini puasa kita, tidak boleh ada orang yang tahu. Kalau kita puasa bareng-bareng, berbuka bareng-bareng, itu pasti lebih enteng. Tapi saat kita harus berpuasa sendirian, tidak boleh ada orang yang tahu. Itu bayar harganya. Tuhan menghitung itu. Jadi jangan takut ya. Jadi puasa bisa dipakai sebagai sarana melatih pengendalian diri. Kedua, melatih tubuh dan jiwa seirama dengan roh kita. Kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Puasa itu melatih tubuh dan jiwa, tubuh dan pikiran kita supaya seirama dengan roh kita. Karena tubuh jasmani dan roh seringkali tidak seirama. Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Karena seringkali rohnya ingin melakukan yang ilahi, tapi daging menolak. Rohnya pengen baca firman, tapi dagingnya dan jiwanya pengen scroll TikTok terus, asyik berjam-jam. Ya, apa ya? Ya, apa ya? Saat puasa kita akan lebih fokus ke hal-hal yang ilahi karena biasanya orang puasa itu mempunyai suatu permohonan kepada Tuhan. Kita tidak mungkin puasa tanpa tujuan, Pak. Pasti memiliki suatu tujuan. Dan kita harus berjuang dengan itu. Yang ketiga, puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terkadang kita memiliki kesusahan hidup dikarenakan keputusan kita yang salah, ataupun karena dosa kita sendiri ya. Jadi seringkali kita menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain. Kenapa kok kita berada di dalam situasi yang begitu sulit? Padahal seringkali hal itu terjadi karena keputusan kita yang salah, atau karena dosa kita sendiri. Maka puasa bisa dipakai sebagai sarana merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk meredakan itu ya. Contohnya, saya mau kasih contoh. Kalau puasa itu bisa dipakai untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya memperoleh pengampunan. Yaitu penduduk di kota Niniwe yang berbalik kepada Elohim setelah mendengar teguran dari Nabi Yunus. Yunus 3 ayat 10. Ketika Elohim melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Elohim karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya ya. Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe karena apa? Mereka berpuasa. Satu kota, sak raja-rajanya ikut puasa.
Sampai Yunus sendiri takut, waduh, berarti nanti yang tak sampaikan tidak akan terjadi, nanti dikira saya nabi palsu. Yunus sendiri sampai takut akan hal itu. Tapi yang namanya Tuhan ini kan otoritasnya Tuhan. Tuhan itu melihat hati saat melihat penduduk kota Nineveh berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari raja sampai seluruh kota. Maka Tuhan menerima doa mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Luar biasa ya. Pengen enggak kalau kita lagi susah? Pengen enggak? Puasa. Puasa yang tidak lihat orang lain loh. Jangan pakai pengumuman ya. Ada juga contoh lain, yaitu Ahab yang merendahkan diri di hadapan Elohim karena teguran yang disampaikan Nabi Elia. Ini di 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisril. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ini pesannya Nabi Elia yang disampaikan ke Ahab, medeni ya, menakutkan. Saat Ahab mendengar hukuman yang akan ditimpakan kepadanya, segera Ahab merendahkan diri dengan berpuasa. Dan Tuhan menerima doa puasanya itu dan tidak mendatangkan malapetaka pada zamannya. Ini tertulis di Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Lihat ya ini ya. Ahab itu jahat, Ahab itu penyembah berhala dan yang dilakukan sangat jahat. Kalau pengen nanti bahasa saja di dalam 1 Raja-Raja itu, Ahab itu sangat jahat dan menyakiti hati Allah. Tapi Elohim itu sangat murah hati dan maha rahim. Bahkan dia menerima doa puasanya Ahab yang jahat itu. Apalagi kalau orang benar yang berpuasa. Ya enggak? Ahab yang jahat saja mau berpuasa dan merendahkan diri, Bapa menerima doa puasanya Ahab. Apalagi kalau kita orang benar yang telah melakukan hukum Tuhan. Saat kita mau berpuasa dan berdoa, tidakkah Bapa akan mengabulkan permohonan kita? Hello? Tergerak hati untuk berpuasa? Senyum-senyum tok. Yang di rumah tergerak hatinya tidak untuk berpuasa. Ini lihat perbandingannya. Ahab yang sehat saja saat merendahkan hati, merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat itu loh. Dan mempending hukumannya itu tidak jatuh ke dalam zamannya, tapi jatuh ke dalam anaknya. Anaknya lebih jahat dari Ahab. Seandainya anaknya belajar dari ayahnya untuk berbalik, pasti juga tidak akan dihukum. Tapi karena anaknya akhirnya lebih jahat, ya hukumannya ditimpakan semua ke anaknya. Saya mau ingatkan ini, bukan masalah puasanya, tapi tentang hati yang menyadari sebuah kesalahan. Ini penting. Dan dengan gigih mau bertobat. Itu yang dilihat Tuhan. Bukan sekering apa tenggorokan kita, selapar apa perut kita, mungkin sampai lengket ususnya. Bukan hanya itu yang dilihat. Itu hanya nomor sekian. Tapi Tuhan
sangat melihat hati yang menyadari sebuah kesalahan dan ingin berbalik bertobat dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapannya. Ini yang sangat dilihat Tuhan. Garis bawah ini, yang mau berpuasa. Karena kalau puasanya tidak merendahkan hati, merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, meski puasanya sampai setahun, kalau setengah hati ya biasanya nggak dapat apa-apa. Jadi jangan melakukan setengah-setengah. Ibaratnya jangan suam-suam kuku ya, karena kalau suam-suam kuku Tuhan nggak doyan, dimuntahkan. Kalau enggak kuat, enggak niat, enggak usah puasa, makan enak aja, enggak apa-apa. Kan Tuhan tidak pernah memaksa untuk orang berpuasa. Tuhan itu hanya mewajibkan umatnya berpuasa setahun sekali. Di hari pendamaian, saya lupa kasih ayatnya. Bisa dicarikan itu. Di hari pendamaian itu, Tuhan menyuruh umatnya wajib berpuasa 24 jam penuh, tidak makan, tidak minum, dan itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan kita dilenyapkan. Tapi kalau untuk puasa yang lain mau 3 hari, 7 hari, 40 hari itu enggak wajib. Jadi kalau setengah hati enggak usah aja, kecuali kalau untuk latihan enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ketemu bilang saya ya. Yang keempat, untuk mengusir roh jahat yang berdiam di tubuh seseorang. Karena Tuhan sendiri yang berfirman tentang ini, ada roh jahat dengan tingkat tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Mungkin ada roh yang mengganggu di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, di rumah Anda, di warung Anda, di pelayanan Anda, pelayanannya orangnya ribut terus. Bisa jadi punya warung, buka, orang-orang bilang tutup, itu ada yang enggak beres. Di rumah ya, berantem terus, itu ada yang enggak beres. Nah, jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa, karena doa tidak cukup. Kalau doakan saja tidak bisa, lawanlah dengan doa dan puasa. Saya mau kasih tahu yang puasa wajib buat kita ya. Ini juga tertulis di Torah perintah 134. Tidak makan atau minum pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Ayatnya di Imamat 23 ayat 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini tidak ada dosanya bangsa Israel, meskipun hukum Taurat, tapi di antara orang-orang sebangsanya. Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kalau kita bangsa Indonesia, ya dilenyapkan dari bangsa Indonesia. Kalau kita bangsa Amerika, ya dilenyapkan dari antara bangsa-bangsa, antara bangsa Amerika. Jadi perintah untuk merendahkan diri yang setahun sekali hanya sehari ini, sehari tok itu, diperuntukkan untuk manusia di seluruh bumi. Sayangnya tidak semua orang mengerti hukum Taurat, jadi tidak paham dengan ini. Kasihan kalau yang tidak tahu, maka berbahagialah kita yang sudah mengerti tentang hukum Taurat. Jadi berusahalah untuk melakukan itu ya. Nanti kalau sudah pada saatnya, saya juga mau cetak ini buku Taurat supaya lebih gampang daripada lewat PDF. Nanti jadi jual secara online ya. Tapi sebentar mau cek dulu untuk ayat pendukungnya biar sama semua. Karena saya dapat masih ada beberapa yang berbeda. Harus disamakan dulu, nanti baru cetak ulang, nanti dijual di online. Kita punya toko online ya, namanya Teduh Shop ya, ada menorah. Ini kalau jadi iklan enggak apa-apa ya, supaya tahu untuk kita saja. Ada menorah, ada ini apa ini mimbar, ada kerudung yang ada tulisannya ini ayat-ayat samping-samping, ada jumbanya, ada teflon, ada apa itu yang dibuat di rumah namanya, ada mezuzah ya. Kita pelan-pelan melengkapi sendiri alat peribadahan kita. Kalau kita tidak yang menyediakan, nanti siapa yang menyediakan? Jadi kita nanti
bekerja sama untuk mengadakan ini ya. Semoga bisa segera tercapai. Untuk jenis ini di Matius 17 ayat 21, saya ambil lagi ke sini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya ingatkan sekali lagi karena kapan hari saya ada salah satu jemaat yang tanya, mungkin tidak kepada saya tapi sampaikan kepada anak saya. Dia bilang kalau warungnya itu buka terus tapi kalau orang lewat katanya tutup terus. Itu harus ditengking, ada kuasa jahat yang berada di sana, mungkin lewat santet atau apa. Jangan takut, doa puasa ditengking dalam nama Tuhan Yesus dan hancurkan dengan darah Tuhan Yesus. Lalu doa puasa, nanti semua akan bisa diatasi. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Tadi di atas adalah manfaat dari puasa. Mari lanjut dengan dampak puasa. Sudah capek belum? Kaki saya yang capek. Kita mau baca cerita tentang Daud yang berpuasa untuk anaknya supaya tidak mati. Meskipun akhirnya anaknya juga mati. Di 2 Samuel ayat 12. 2 Samuel bab 12 ayat 15 sampai 25. Tolong bacakan teh. Sini teh. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anaknya yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Elohim oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak akan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakannya kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya dan atas perintahnya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Makasih teh ya. Semoga dengan mempelajari tentang kisah ini kita bisa mengerti dampak puasa dan juga puasa tidak boleh disalahgunakan ya.
Puasa tidak bisa memanipulasi Tuhan. Puasa itu juga bukan ngambek sama surga lalu demonstrasi mogok makan. Puasa itu justru adalah niatnya berserah, dan mujizat itu sangat mungkin terjadi karena Tuhan itu pendengar doa. Mari lihat ayat yang ke-15 tadi ya. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kita tahu jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri Uria dan Tuhan mengirim Nabi Natan untuk menegur Daud. Dan menulai anak itu sehingga sakit dan mati. Dalam hal ini Daud konteksnya adalah pendosa, dia berdosa. Dia dihukum Tuhan, tapi tetap dikasihi Tuhan. Jadi dia merendahkan diri, memohon ampunan Tuhan. Ya, seperti tadi siapa? Ahab. Dalam hal puasa, tiap orang punya tujuan masing-masing. Belum tentu karena berbuat dosa. Ada yang ingin, misalnya dapat karunia. Ada yang ingin kuat di dalam pergumulannya, mungkin ada yang kepengen dapat pekerjaan di mana atau memutuskan untuk kuliah di mana. Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai permohonan puasa. Jadi kalau puasa harus punya tujuan yang jelas, jangan gerambiangan ya. Tapi kalau latihan enggak apa-apa. Latihan dulu juga boleh, latihan puasa-puasana supaya badannya enggak kaget. Nanti kayak saya tiba-tiba harus puasa 46 hari dan itu sangat berat. Untungnya bisa. Ayat selanjutnya 16 yaitu lalu Daud memohon kepada Elohim oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan bila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Inilah respon dari Daud. Dia tidak hanya menyesali dosanya, tapi dia berdoa bahkan tidak berhenti sampai doa saja, tapi disertai dengan puasa. Puasa ternyata tidak hanya soal makan dan minum. Tapi lihatlah Daud memulainya dengan berdoa, menjalaninya dengan doa, dan mengakhirinya juga dengan doa. Di cerita tadi seperti itu ya. Jadi puasa itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Sekalipun tidak harus berdoa 24 jam, tapi doa harus menjadi hiasan bagi orang yang berpuasa. Karena kalau tidak ada hiasan doa, namanya diet, bukan puasa. Ya, Teh? Saya mau diet ini. Oh, Teh itu 70 kilo ya, Teh? Lalu Daud memohon kepada Tuhan. Puasa itu boleh memohon sesuatu atau punya tujuan. Bahkan tujuannya juga harus jelas. Puasanya untuk apa? Kapan bukanya? Mau puasa yang jenis apa, jadi ditentukan dulu di awal. Puasa boleh memohon sesuatu, tapi pikirkan apa yang akan kita mohonkan. Apakah permohonan itu berguna untuk kebaikan kita atau tidak. Dan perhatikan cara memohonnya sama Tuhan. Nggak boleh maksa. Oleh karena anak Daud berpuasa, oleh karena anaknya Daud itu, Daud berpuasa dan berdoa. Tapi Daud berdoa dengan kerendahan hati. Karena sampai rebah, ya sampai sujud sembah, sungguh-sungguh. Bagaimana doa yang tidak memaksa Tuhan? Ya, misalnya doanya diawali gini. Tuhan, boleh nggak ya aku memohon ini? Sesuatu itu disebutkan. Boleh nggak ya Tuhan? Jangan. Tuhan, aku harus dapat ini. Itu adalah hal yang berbeda. Tuhan, boleh nggak ya aku memohon ini? Ini demi aku supaya begini-begini. Itu beda ya. Jadi saking kepengennya permohonan itu sampai rela nggak makan, sampai rela menahan haus. Jadi bukan karena nggak makannya, tapi saking pentingnya permohonan kita kepada Tuhan ini sampai yang namanya rasa lapar dan haus itu terkalahkan.
Kalau kita memang puasa memohon dengan sungguh-sungguh, puasa itu jadi nggak berat karena rela melakukan itu. Daud menjalani puasa dengan tekun disertai doa. Lihat di ayat 16 tadi, apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Ini adalah sikap doa tersungkur. Buat setiap Anda, saya mau tanya, sudahkah Anda doa sujud dalam doa harian Anda? Saya pengen tanya. Karena seharusnya kita tuh doa sujud tuh sehari paling tidak 2 kali. Saya mau tanya, sudahkah Anda berdoa sujud di dalam doa harian Anda? Silahkan jawab di dalam hatinya masing-masing ya, saya tidak pengen dengar. Saya berharap jawabannya sudah dilakukan, Bu Vero. Saya berharap jawabannya itu. Intinya dalam puasa harus banyak doa ya. Lalu di ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud juga tidak makan. Puasa secara harafiah ya memang tidak makan dan tidak minum. Tapi bagi pemula harus dilatih dari yang ringan dulu baru ke yang berat. Tidak minum itu lebih berat daripada tidak makan ya. Jadi kita harus tahu kemampuan badan kita masing-masing. Mungkin nanti ada yang puasa makannya 2 kali, atau puasa makannya 1 kali, atau hanya makan buah saja. Ini terserah pilihan masing-masing. Kalau Esther puasa 3 hari, Daud puasa seminggu, Daniel puasa 21 hari, Musa 40 hari, Tuhan Yesus juga 40 hari. Silahkan pilih mau puasa yang mana. Tapi yang penting latihan dulu dari yang ringan baru ke berat. Jangan sampai dehidrasi. Mungkin makan 2 kali dulu, puasanya sekali makan dulu, tidak apa-apa, latihan dulu. Nanti meningkat seterusnya. Jangan sampai karena puasa terlalu keras, karena memohon sesuatu yang pengen banget, terus tumbang, sakit. Itu malah jadi nggak benar ya. Dan tidak suka itu. Badan harus dilatih dulu. Lalu di ayat 18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak melakukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya. Jadi mulai anak itu sakit, Daud mulai berpuasa. Karena dia tahu ada yang tidak beres dengan anaknya. Sampai pada hari yang ke-7, dan anak itu mati. Jadi Daud puasanya berapa hari? 7 hari. Saat anak itu mati, pegawai-pegawai Daud takut memberitahu Daud. Mengapa takut? Alasannya ya masuk akal, karena saat anaknya itu sakit saja, perkataan pegawainya tidak didengarkan. Apalagi saat anak itu mati, takutnya apa? Daud nanti mencelakakan dirinya. Karena yang namanya orang tua menghadapi kematian anaknya itu adalah sebuah mimpi buruk. Tidak peduli anaknya masih bayi, remaja atau dewasa, karena biasanya anak yang menguburkan orang tuanya ya toh. Tapi kalau orang tua menguburkan anaknya itu kesedihan yang luar biasa. Apalagi Daud merasa bersalah karena dosa yang dilakukannya, maka anak itu harus mati. Jadi sedihnya Daud itu double-double. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita baca di ayat 19 sampai 20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Mungkin jawabnya tidak sesingkat sudah raja, tidak. Tapi mereka mungkin bilang, sudah raja. Mereka takut karena mereka takut raja mereka akan mencelakakan diri karena kesedihan yang luar biasa. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesuatu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Pasti staf Daudnya ngomongnya pakai takut tadi ya.
Mau ngomong sudah aja berat. Sudah raja. Tapi setelah Daud berbicara seperti itu, mereka malah jadi yang terkejut. Mereka terkejut dengan ketenangannya Daud. Kok dia mandi, ganti pakaian, berurat pakai minyak wangi ya, dan makan. Mereka jadi heran, ini dari mana datangnya ketabahan dan ketenangan ini? Mereka pusing sendiri. Tidak usah memikirkan pusing statement Daud ya, kita tahu jawabannya. Dari mana datang ketabahan dan ketenangan Daud? Ya dari puasanya Daud yang 7 hari tadi. Coba kalau dia tidak puasa sebelum hal itu terjadi, belum tentu dia bisa menerima keadaan buruk ini. Karena Daud itu hatinya lembut. Dia kalau berperang jago ya, tapi coba menghadapi Absalom, anaknya. Dia menangis, hatinya lembut. Coba kalau Daud tidak puasa, apa jadinya menghadapi anaknya mati? Dia akan merasa bersalah banget karena dosaku, anakku jadi mati. Tapi lihat setelah puasa, Daud mendapatkan ketenangan dan ketabahan. Percayalah, puasa itu meski kadang tidak bisa merubah keadaan. Ya, artinya Daud anaknya tetap mati, tidak bisa merubah keadaan. Tapi dan permohonannya tidak dikabulkan ya, tapi puasa pasti bisa merubah hati yang berpuasa. Saya ulangi lagi ya, puasa tidak tentu merubah keadaan atau dikabulkannya permohonan, tapi puasa pasti merubahkan hati yang berpuasa. Dan Daud selesai mandi, berurat dan bertukar pakaian, dia langsung masuk ke rumah Tuhan. Dia menutup puasanya dengan doa juga. Luar biasa enggak Daud ini. Mengawali dengan doa, tengahnya dijalani dengan doa, dan ditutup dengan doa lagi. Bukan hanya tabah, tapi Daud juga berserah. Tidak menyalahkan Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan. Inilah yang disukai Tuhan. Hatinya Daud ini loh yang disukai Tuhan. Dia bisa menyembah di dalam segala keadaan. Ini tidak gampang, menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Biasanya orang kalau lagi susah, boro-boro disuruh menyembah ya. Disuruh bersyukur saja sulit toh. Benar enggak? Kita lagi susah, terima kasih Tuhan, itu loh enggak bisa ngomong seperti itu. Apalagi boro-boro disuruh menyembah. Sangat sulit. Bersungut-sungut iya. Bersyukur sulit, bersungut-sungut iya. Apalagi nyembah. Jauh itu kedalaman yang luar biasa. Begitu kebanyakan hati manusia. Jadi kita harus belajar banyak dari Daud. Mencontoh Daud. Dia yang bisa menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Ini harus kita latih. Ketabahan dan sikap berserah ini adalah dampak puasa yang benar. Bukan puasa yang disertai sungut-sungut. Bukan puasa yang dipamer-pamerkan. Ya, sekali lagi puasa belum tentu membuat permohonan kita dikabulkan. Tapi justru membuat kita bisa berserah dengan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Lanjut ayat 21 sampai 23 ya. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini ya, berharap, siapa tahu Tuhan mengabulkan doa. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini jawaban yang rasional dari Daud. Yang mati tidak akan datang, tapi aku yang hidup akan datang kepadanya. Rasional. Stafnya Daud kebingungan dengan apa yang diperbuat Daud. Bisa makan dan memberi penjelasan yang luar biasa dengan penuh ketenangan, sesuai dengan logika pula ya. Ini loh luar biasanya puasa.
Ini loh dampak dari puasa. Kelihatannya nggak makan tuh yang didetok badannya ya. Tapi ternyata pikiran juga ikut terdetok, otomatis terdetok sendiri. Jadi jernih, jadi berhikmat. Karena mau ngomong kotor nggak jadi, mau marah-marah nggak jadi otomatis pikirannya ikut terdetok. Ini dampak dari puasa yang tidak kita sengaja. Tidak mikir sana sini tapi fokus kalau kita puasa. Aku kepengen masuk ke universitas A, terus yang dipikir itu melakukan banyak hal yang mendukung itu, tidak melakukan yang aneh-aneh. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi mau tidak mau pikirannya ikut terdetok. Jawaban Daud di ayat 22 dan 23 tadi masuk akal. Makanya sangat baik sebelum ambil keputusan yang besar, berdoa puasa dulu. Supaya keputusannya yang diambil nanti bijak. Jadi kita harus melakukan bagian kita agar Tuhan tahu kita sedang bersungguh-sungguh dengan permohonan ini ya. Mungkin ada 2 orang sedang harus memohon sesuatu yang besar pakai doa puasa. Ini ada yang request tentang puasa, maka saya kasih khotbah puasa. Dan 3 jawaban dari jemaat yang disampaikan ke saya terjawab dengan khotbah saya. Ini kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Puasa itu meskipun tidak 40 hari seperti Tuhan Yesus ya, tapi saat orang berpuasa dengan benar akan ada urapan yang masuk ke otaknya sehingga keputusannya akan bijak. Ayat 24 dan 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedia oleh karena Tuhan. Ayat 24 dan 25 ini adalah musim baru untuk Daud. Puasa juga bisa memberikan musim yang baru. Daud mendatangi Batsheba dan menghiburnya. Mengapa Daud menghibur Batsheba? Bukankah dia teman zinanya yang membuat dia melakukan dosa? Ini loh kemurahan Elohim kita. Dia selalu memberi kesempatan umatnya untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya. Sekarang Batsheba sudah menjadi istrinya Daud. Dan sudah jadi kewajibannya untuk menghiburnya, bukan? Ini adalah hal benar yang dilakukan Daud sebagai pria yang bertanggung jawab, yaitu menghibur hati istrinya. Lalu dia menghampiri Batsheba. Kali ini bukan teman zinahnya lagi ya. Menghampiri Batsheba istrinya. Dan dia melahirkan anaknya yang diberi nama Salomo. Lihat ya, coba kalau Daud tidak puasa, tidak akan terjadi momen penting itu, yaitu anak lahir dengan urapan. Buktinya Tuhan mengasihi Salomo. Tuhan telah memilih Salomo. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, Tuhan memberi nama anak itu Yedia, yang artinya oleh karena Tuhan atau dikasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, puasa Daud melahirkan panggilan Salomo. Secara jasmani, Salomo lahir oleh persetubuhan Daud dan Batsheba. Tapi panggilan Salomo lahir dari puasanya Daud. Berbeda ya. Karena sesuatu yang rohani tidak lahir dari daging. Sperma dan sel telur tidak bisa melahirkan kerajaan Elohim. Hanya Roh Kudus yang bisa. Puasa Daud yang melahirkan Raja Salomo yang bijaksana. Bahkan Tuhan mengaruniakan nama Yedia untuk mengisi musim baru dalam hidupnya Daud. Ini penghiburan untuk Daud. Jadi secara ringkas dampak puasa adalah puasa tidak sekedar makan dan minum, tapi harus disertai doa. Puasa membuat hati kita tabah menjalani hidup dan berserah kepada Tuhan. Puasa menuntun kita masuk ke dalam urapan dan rencana Tuhan yang ajaib. Saya mau tutup khotbah ini dengan ayat Yesaya 58 ayat 6 sampai 10. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin dan yang tak punya rumah. Saya berhenti di sini dulu. Memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Kalau kita puasa, misalnya saya sukanya beli es kelapa muda. Harganya 12.000. Kalau saya tidak puasa, kalau saya tidak beli itu karena puasa, berarti uang yang 12.000 harusnya saya sisihkan, saya kasihkan orang lain. Ini namanya korban. Jadi apa yang menjadi milik saya, kesukaan saya berikan ini korban. Ini berbeda dengan persembahan. Kalau persembahan itu kita memberikan perpuluhan. Tapi kalau kita memberikan yang kita sukai, itu adalah korban. Misalnya saya puasa, saya biasanya lihat video, film-film itu loh. Kalau saya mau persembahkan, saya lagi puasa, saya tidak mau lihat yang begini. Saya mau streaming khotbah atau saya mau baca Torah. Itu saya berikan waktu saya, itu namanya korban. Supaya Anda tahu perbedaan antara korban dan persembahan. Korban itu memberikan apa yang kita miliki, yang kita suka, yang kita bawa, kita nikmati, kita lepaskan. Ini korban. Ini adalah bagian dari puasa yang dikehendaki Tuhan. Saya lanjutkan. Supaya engkau memecah-pecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi kalau puasa yang peka dengan keadaan sekitar. Jangan tutup mata kalau ada orang yang butuh pertolongan kita. Pertolongan itu banyak. Tidak harus uang ya, bisa tenaga, bisa senyuman, bisa nasihat, atau apapun itu. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, ini. Kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Tuhan berada di barisan belakang kita. Keren ya? Pada waktu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini bagian terindah yang paling saya suka. Saat kita memanggil, Tuhan oleh. Apa Kristi? Apa Tia? Apa Ignasia? Kamu pengen apa, nak? Itu ini. Saya suka sekali lihat ini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia berkata, ini aku. Siapa yang berada di dalam kesesakan doa puasa, kita berteriak minta tolong, Tuhan bilang, ini aku. Kamu butuh apa, nak? Itu loh, itu Abah kita. Sekeren itu Abah kita. Hello, bangun. Sadar, sekeren itu Abah kita. Dia tidak jauh, dia hanya sedekat lutut kita. Dia sedekat dengan hati kita yang mengasihi dia dan mengingini dia. Itu Abah kita. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan pada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ini korban. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ini namanya korban. Bukan memberi dari kelebihan, tapi yang kita sukai. Saya punya spaghetti yang saya sukai. Di depan saya ada orang yang kelaparan. Saya harus relakan. Ini namanya korban. Sampai mana? Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya. Terangmu akan terbit dalam gelap, masalah akan selesai. Janji Tuhan tergenapi. Keinginan kita yang baik yang dikehendaki Tuhan akan dikabulkan. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu matahari yang bersinar terang, tidak ada kegelapan lagi. Mari mulai doa puasa kita dari baby step ya, masing-masing sesuai kekuatan kita, jangan langsung yang berat.
supaya Salomoku, atau Yediamu, atau Yediaku, ini tidak harus anak kandung nih ya, tapi adalah sesuatu yang rohani dan yang benar akan menjadi bagianmu dan bagianku. Amin. Siap berpuasa? Siap. Ya, saya belajar besok puasa. Tidak boleh ngomong ya. Tidak tahu. Besok, lusa, bulan depan, atau kapan? Mari kita puasa. Disertai doa. Jangan lupa.